Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Al Hayat Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membuat seri ya mengenai Unlock the Bible. Nantikan terus teman-teman, masih on progress ya seri-seri mengenai Unlock the Bible ini, karena saya akan memberikan informasi yang betul-betul bisa dipercaya dan supaya teman-teman kita sama-sama bisa belajar. Tetapi di samping itu teman-teman, kita akan membuat seri baru, yaitu mengupas Islam. Ya, kita akan menjawab semua tuduhan daripada channel-channel apologet Muslim yang mengaku kristolog. Mereka membuat seri mengenai Bible the Bible, ya. Jadi kita akan menjawab Quran, teman-teman. Ini adalah seri Islamologi 001. Dukung terus teman-teman pelayanan Al Hayat Indonesia melalui Patreon. Anda lihat di layar, itu adalah profil daripada Al Hayat Indonesia. Berapapun dukungan Anda sangat berarti untuk Al Hayat Indonesia berfull timer ya melakukan apologetika. Terima kasih atas semua support dan dukungan teman-teman melalui channel Al Hayat Indonesia. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang berguna dan teman-teman dapat belajar. Ya, kita akan buat video yang sangat singkat dan sangat pendek mengenai Islam. Ini adalah surat Al-Ikhlas teman-teman, yaitu surat 112 ayat 1-4. Ini adalah bagian daripada surat pendek di dalam Al-Quran. Ya, jadi dari kecil mereka sudah terbiasa melafalkan ayat-ayat Quran ini, terutama dari surat Al-Ikhlas, karena begitu gampang, ya, ayatnya sangat pendek, hanya 4 baris saja. Saya tidak akan membahas ayat 1 dan 2, ya, tapi kita akan membahas ayat ketiganya, yaitu lam yalid walam yulad. Al-Quran menegaskan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apakah ada yang aneh teman-teman di dalam ayat ini? Yuk kita sama-sama belajar dan sama-sama lihat. Menyebut Tuhan sebagai Bapa itu dikutuk dengan amat sangat oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi Muslim itu percaya mereka bukanlah anak Tuhan teman-teman, tapi mereka hanyalah budak atau hambanya Allah. Ya, menyebut Tuhan sebagai Bapa itu dianggap sebagai penghujatan. Ini adalah salah satu dari banyak alasan yang dipercaya oleh orang. Teks Alkitab itu sudah diubah. Ya, mereka memiliki pendapat Yesus tidak pernah bicara bahwa dia adalah anak Allah. Catatan sejarah yang penting teman-teman, Anda perlu tahu ini. Di Yerusalem, yaitu tempat di mana Bait Suci Salomo berdiri, Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan itu tahun 685 sampai tahun 715 itu mendirikan yang namanya The Dome of the Rock, ya, atau kubah emas, ya, itu masjid kubah emas yang Anda lihat kubahnya warnanya kuning, bulat gitu ya. Ini untuk mengenang Muhammad teman-teman. Dan selesai pada zaman anaknya. Ini adalah khalifah kelima ya, Bani Umayyah. Bangunan The Dome ini hanya berjarak 90 meter dari sebelah utara di mana Bait Suci Salomo pernah berdiri. Dan hanya beberapa ratus meter dari tempat Yesus disalib. Di dalam The Dome ini ada tulisan yang menyolok teman-teman dalam bahasa Arab. Yang kalau dibaca memiliki arti Allah melarang mengatakan bahwa dia memiliki seorang anak. Ada yang aneh ya dalam pernyataan ini. Tapi teman-teman, ada rahasia yang penting yang teman-teman Kristen dan Muslim harus ketahui. Pada waktu Muhammad mengklaim dia Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, ya, yaitu ke Masjid Al-Aqsa yang mereka klaim adalah Masjid Al-Aqsa yang sekarang ada di Yerusalem. Pada waktu itu Masjid Al-Aqsa belum berdiri teman-teman. Ya, jadi ketika Muhammad mengatakan aku Isra Mi'raj dibawa ke Masjid Al-Aqsa, pada waktu itu Islam belum menaklukkan Yerusalem teman-teman. Belum ada Masjid Al-Aqsa di sana. Ya, tapi kita tidak akan membahas dulu mengenai Isra Mi'raj. Kita akan membahas mengenai lam yalid walam yulad. Allah SWT itu mengutuk pernyataan bahwa Allah itu memiliki anak di dalam surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ini adalah surat ke-9 ayat ke-30. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi Muhammad berpikir bahwa di dalam pra-Islam, ya teman-teman, orang-orang suku Quraisy, mereka itu mempunyai konsep bahwa Allah, yaitu merupakan dewa Hubal, dewa tertinggi di Ka'bah, itu memiliki 3 orang putri teman-teman, Al-Lat, Al-Manat, dan Al-Uzza. Ya, jadi Muhammad berpikir kenapa ya orang-orang Kristen ini juga mengatakan bahwa Allah ini punya anak. Ini adalah kebingungan daripada baginda Nabi mereka. Di sini kita harus berpikir teman-teman. Ada satu hal penting yang harus dijawab. Siapakah Allah ini di dalam Quran yang langsung mengutuk mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mungkinkah dia adalah Tuhan yang sama yang berbicara di dalam Alkitab? Jika Alkitab dan Al-Quran memiliki penulis yang sama, mengapa keduanya sangat jelas berbicara hal yang bertentangan? Jadi kalau ada 2 klaim yang bersamaan, ya, kemudian mengaku
dari sumber yang satu dan yang sama, tetapi klaimnya ini bertentangan, maka yang pasti teman-teman, salah satu dari klaim ini adalah benar dan yang lain salah. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Bisa jadi kedua-duanya salah teman-teman, ya. Alkitab bisa salah, Al-Quran bisa salah. Tetapi tidak mungkin Alkitab dan Al-Quran benar secara bersamaan, sebab klaimnya sangat bertentangan. Sekarang kita lihat dulu apa kata Alkitab, teman-teman. Kita melihat dan mempertimbangkan kesaksian dari malaikat Gabriel yang mengunjungi Maria pada waktu itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini adalah kata Yunani, ya, dari nama Ibraninya Yeshua, ya. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum mengenal laki-laki? Jadi dia masih seorang perawan, ya teman-teman. Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu anak yang akan dilahirkan itu disebut kudus, dia akan disebut anak Allah. Sekarang kita akan melihat kesaksian lain, teman-teman. Kesaksian Bapa dari surga. Ya, 3 kali di dalam Alkitab kita dicatat Bapa itu memperdengarkan suaranya dari surga. Saya mengutip dari Matius 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, kitab Injil berkata, dan perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu didengarkan oleh banyak saksi sehingga dicatat di dalam kitab Injil, teman-teman. Sekarang kita baca di Matius 17, teman-teman, ya, di mana Yesus berubah rupa. Pada peristiwa yang lain di atas gunung Transfigurasi, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, dan setelah 6 hari, Yesus mengajak Petrus dan Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Dan Yesus berubah rupa di situ di hadapan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau menghendaki, kami akan membuatkan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara dia sedang berbicara, lihatlah segumpal awan yang terang menaungi mereka. Dan perhatikanlah suatu suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, kadang-kadang teman-teman dalam peristiwa ini Muslim sering mengklaim, tuh Yesus kan bisa berubah rupa, ya. Di Anisa 157 Yesus diserupakan katanya, ya. Jadi Yesus menipu dengan mengubah rupanya sendiri karena terbukti Yesus punya mujizat yaitu bisa mengubah rupa. Kalau kita perhatikan teman-teman, pada peristiwa di Matius 17 ini yang dicatat, Yesus bukan berubah rupa menjadi orang lain, ya, atau untuk menipu ketiga murid-muridnya. Tetapi yang dikatakan di sini Yesus memperlihatkan keilahiannya, rupanya yang sesungguhnya di dalam ilahi, yaitu cemerlang seperti matahari. Tetapi di sini ya kita melihat bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes masih mengenali siapa itu Yesus, bukan orang lain yang diserupakan, ya. Kemudian mereka juga mengenali di dalam roh adalah Musa dan Elia. Jadi ini adalah pengalaman roh, ya teman-teman, di mana mereka melihat ada 3 orang di situ. Sekarang kita baca kesaksian daripada Yahya Pembaptis, ya, di dalam Alkitab kita Yohanan atau Yohanes Sang Pembaptis, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi di sini Yohanes berkata Yesus sudah ada sebelum dia. Ya, walaupun secara manusia Yesus itu lebih muda daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian kata Yohanes Pembaptis, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes Pembaptis itu memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jikalau kamu melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Jadi Yahya Pembaptis merupakan saksi mata dan memberi kesaksian, Yesus inilah anak Allah. Sekarang kita lihat kesaksian Yesus sendiri, teman-teman. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan.
Jadi Yesus di sini mengutip Mazmur 82 ayat 6. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, maksudnya dirinya sendiri, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi Yesus berkata, aku ini anak Allah. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu mencoba menangkap Yesus, tapi dia luput dari tangan mereka. Kita baca lagi di Lukas 22 ayat 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jadi Yesus tidak menyangkal bahwa dia adalah anak daripada yang maha tinggi itu, atau anak Allah. Ini adalah kesaksian Yesus mengenai dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman, Isa Al-Masih di dalam Quran tentulah bukan Yesus Kristus di dalam Alkitab kita. Namanya saja tidak sama teman-teman. Isa itu tidak mempunyai arti apa-apa, tetapi Yesus mempunyai arti juru selamat, ya, atau the Savior, Allah keselamatanku. Itu adalah arti namanya teman-teman. Sekarang kita lihat kesaksian orang-orang Yahudi teman-teman di Matius 27 ayat 41-43. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ya, jadi ketika Yesus disalib, orang-orang Yahudi itu mengolok-olokkan Yesus. Kamu katanya ngaku kamu tuh anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu bisa turun dari salib ini. Ya, itu yang mereka katakan teman-teman. Jadi di sini orang-orang Yahudi itu mendengar sendiri Yesus berkata dia adalah anak Allah. Dan ini adalah kesaksian daripada orang-orang Yahudi itu. Ini adalah kesaksian daripada roh-roh jahat teman-teman. Jadi orang-orang yang kerasukan setan, ya mereka tersungkur di kaki Yesus. Dan mereka meneriakkan hal-hal seperti berikut teman-teman. Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat itu melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, engkaulah anak Allah. Kemudian di Matius 8 ayat 28-29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari penguburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan orang-orang yang kerasukan setan ini berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Berarti yang berteriak ini adalah roh jahat yang di dalam mereka. Dan mereka mengenali Yesus di dalam roh sebagai anak Allah. Kemudian di Lukas 4 ayat 9, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Ini adalah pencobaan Yesus oleh iblis. Ya, jadi iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi iblis sendiri pun mengetes, ya, menguji. Kalau engkau anak Allah seperti yang engkau klaim, ya, jatuhkan dirimu dari bubungan bait suci ini. Jadi iblis sendiri pun memberi kesaksian mengenai hal ini, teman-teman. Sekarang kita baca kesaksian Rasul Petrus di dalam surat yang kemudian ditulis salah seorang saksi mata, itu Petrus bersaksi sebagai berikut. Dia menulis, sebab dengan tidak mengikuti dongeng-dongeng yang direkayasa dengan cerdik. Jadi Rasul Petrus mau mengatakan kami itu tidak merekayasa cerita. Ya, ada banyak saksinya. Kami telah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Karena ketika menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ada suatu suara seperti ini disampaikan kepadanya dengan kemuliaan yang dahsyat. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan kami, kata Rasul Petrus, ya, dia, Yakobus dan Yohanes maksudnya, mendengarkan suara ini ketika disampaikan dari surga. Ketika berada bersama Yesus di gunung yang kudus yang tadi diceritakan di Matius 17. Ini dicatat di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Nah sekarang teman-teman, kalau kita berpikir, jika kita mengetahui sifat Tuhan, ya, maka kita akan mengakui dia adalah Tuhan yang selalu konsisten. Tuhan yang benar, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak mungkin mengirimkan malaikat Gabriel yang lain 600 tahun kemudian untuk menolak apa yang telah diajarkan oleh Alkitab. Hanya hati yang sudah dipengaruhi oleh para jin, setan-setan yang akan percaya kepada hal ini. Jadi ada banyak orang disesatkan untuk percaya bahwa orang Kristen dan orang Muslim menyembah Tuhan yang sama. Ya, hal ini tidaklah benar. Di dalam Alkitab, Tuhan itu diketahui dengan amat sangat banyak dalam berbagai peristiwa menyatakan Yesus adalah anaknya. Sementara dalam Al-Quran, Allah itu penuh semangat menolak pernyataan ini. Jadi tidak mungkin kita menyembah Tuhan yang sama, dan tidak mungkin kedua-duanya benar. Jadi kalau satu salah, yang lain pasti benar.
Kebenarannya adalah hanya setan yang dapat mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan perkataan Tuhan. Itu adalah setan yang menugaskan salah satu dari malaikatnya untuk menyamar sebagai malaikat Gabriel, yang mana hal ini adalah sangat jelas dari ayat Alkitab sebagai berikut. Dan tidak heran kalau setan sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang luar biasa jika pelayannya juga menyamar sebagai pelayan kebenaran, yang kesudahannya akan menjadi sama seperti perbuatan mereka. Ini dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15. Jika seseorang sungguh-sungguh memikirkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang masalah keanakan daripada Kristus ini, atau the sonship of Jesus Christ, dia akan dipaksa untuk meragukan dan menolak siapapun yang berbicara di dalam Quran. Kita lihat dulu teman-teman surat Al-An'am ya ayat 100-101. Dan mereka, dalam kurung orang-orang musyrik, menjadikan jin sekutu-sekutunya Allah. Padahal dia yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat yang mereka gambarkan. Dia, pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi kata atau terjemahan yang benar istri di sini adalah sahibah. Sahibah itu artinya pasangan perempuan. Jadi di sini Muhammad berkata bagaimana Allah itu mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai pasangan perempuan. Di dalam benak Muhammad ya bahwa kalau Allah mempunyai anak berarti dia harus punya pasangan, dia harus kawin dan dia harus punya anak sama seperti manusia biasa. Oke, sekarang kalau kita pikirkan baik-baik, Allah berkata bagaimana dia bisa punya anak sedang dia tidak punya istri. Ini firman yang dikirim oleh Allah. Allah bertanya bagaimana dia bisa punya anak sedangkan dia tidak punya sahibah atau pasangan perempuan. Tapi mengapa di dalam Quran dicatat Tuhannya Maryam bisa membuat Maryam punya anak tanpa pasangan laki-laki atau tanpa suami. Dan Allah di dalam Quran mengatakan itu mudah bagi dia. Jadi hal ini adalah kontradiksi di dalam Quran. Di satu sisi Allah berkata kalau dia mau punya anak berarti dia harus punya pasangan perempuan atau sahibah. Tapi di sisi yang lain, di dalam Quran dicatat, Maryam mempunyai anak tanpa suami. Ini adalah hal yang sangat aneh. Kita pikirkan baik-baik. Jadi, jika umat Yahudi dan umat Kristen mengerti bahwa konsep anak Allah itu artinya adalah Allah yang menampakkan diri dalam rupa hamba atau rupa manusia. Dan ketika orang Yahudi dan Kristen berkata, kami adalah anak-anak Allah, artinya kami adalah orang-orang yang dicintai atau dikasihi oleh Allah sehingga dia mau memanggil kita sebagai anaknya. Ini dicatat di dalam surat Al-Maidah ya surah kelima ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Sudah dengan jelas di sini ya bahwa ketika orang Yahudi dan Nasrani atau orang Kristen berkata kami adalah anak-anak Allah, itu bukan berarti Allah nikah, punya pasangan perempuan, punya sahibah dan kami inilah hasil dari pernikahan tersebut. Tidak begitu konsepnya. Tetapi Allah di dalam Quran ini tidak mengerti konsep ini, teman-teman. Kita baca di Galatia 4 ayat 4-7. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Tetapi setelah genap waktunya, artinya setelah semua nubuatan mengenai kedatangan anak Allah atau Sang Mesias itu diberikan, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita diadopsi di dalam keluarga kerajaan Allah karena iman kepada Yesus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kita ini bukan lagi hamba yang tidak tahu apa-apa, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Di Galatia 3 ayat 26 lebih jelas lagi dikatakan, sebab kamu semua, kita semua, ini adalah anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita dicangkokkan di dalam keluarga kerajaan Allah dan kita disebut anaknya karena iman di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah sebabnya Muslim hidup di dalam roh perbudakan atau perhambaan. Roh ini membuat mereka takut dan tidak bisa berhubungan dengan Bapa. Muslim tidak punya hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya mereka hidup di dalam perbudakan dan ketakutan seumur hidupnya. Siapa yang taat perintah Allah diberi reward, siapa melanggar diberi hukuman. Ini adalah roh agamawi. Di dalam Alkitab kita,
Ini adalah suatu kiasan atau perumpamaan mereka menamakan dirinya Hagarin atau keturunan Hagar atau Ismail, walaupun itu tidak bisa mereka buktikan. Ini dicatat di dalam Galatia 4 ayat 22 sampai 26, teman-teman, kalau kita baca. Ketika Abraham mempunyai 2 orang istri, Sarah dan Hagar, ya. Kedua perempuan ini adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ia hidup di dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi kita adalah anak-anak perempuan merdeka, teman-teman. Kita adalah anak-anak yang merdeka. Anak-anak yang diperanakan menurut janji dan bukan menurut daging. Ini kata Alkitab, ya. Jadi Muslim itu menjalankan ibadah keagamaan berdasarkan ketakutan akan hukuman Allah. Sebab neraka adalah jaminan Muslim, ya, sesuai dengan Quran surah Maryam. Ini adalah surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Muslim ketakutan akan penghakiman di akhirat. Ya, itulah sebabnya mereka mencari jalan keselamatan, ya, dengan membunuh orang-orang yang mereka anggap kafir supaya mereka masuk surga. Sebab tidak ada jalan keselamatan di dalam Islam kecuali mereka berjihad dan membunuh orang kafir. Orang-orang Muslim percaya, ya, bahwa orang Kristen ketika menyebut Yesus Kristus sebagai anak Allah, ini bersalah dengan menjadikan seorang manusia sebagai Tuhan. Dan oleh karena itu mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhan menikah dan melakukan proses hubungan biologis untuk menghasilkan anak. Ayat ini yang mengajarkan suatu ketidakbenaran yang menipu orang-orang Muslim sepanjang waktu dan menjauhkan mereka untuk datang kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Yesus Kristus tidak menjadi anak Allah dengan alasan karena dilahirkan dari seorang perawan, tetapi melalui kelahiran dari seorang perawan, firman Tuhan itu menjadi manusia. Orang Kristen tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan. Orang-orang Kristen itu menyembah Tuhan yang datang ke bumi menjadi manusia. Ini ada di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Istilah anak Allah di dalam Alkitab ini adalah istilah teologis, bukan istilah biologis. Jadi orang Kristen harus tahu mengenai hal ini, ya. Apakah yang mewahyukan Quran tidak mengetahui sebutan anak yang bersifat metafora? Contohnya seperti anak sungai Nil. Kemudian anak padang pasir. Ini orang Arab, ya. Kemudian kita mengenal istilah anak Indonesia, anak kunci, anak tangga, anak sungai, dan sebagainya. Ketika Alkitab mengajarkan bahwa Kristus adalah anak Allah, ini tidak berarti bahwa Tuhan menikahi seorang wanita, mengambilnya menjadi istrinya, dan menghasilkan Yesus melalui proses biologis yang biasa, seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi ini hal yang sangat mengherankan, ya, teman-teman. Jadi Allah di dalam Quran itu tidak tahu, ya, istilah mengenai anak Allah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Padahal di dalam Quran sendiri ada loh, teman-teman, istilah anak yang tidak merujuk secara biologis. Misalnya nih, kita lihat di At-Taubah ayat 60. Disebut orang yang sedang dalam perjalanan atau para musafir. Ini disebut Ibnu Sabil, ya, atau Ibn al-Sabil. Artinya anak jalanan. Jadi di dalam istilah Quran atau di dalam istilah Islam itu ada perbedaan antara ibin dan walad. Walad itu adalah kelahiran secara biologis. Kalau ibin belum tentu. Nah, padahal ada istilah metafora seperti ini, ya. Saya kasih contohnya nih, At-Taubah 60. Ibnu Sabil, anak jalanan. Apakah bapak jalanan kemudian kawin sama ibu jalanan mempunyai anak namanya Ibnu Sabil? Ya, tentu saja ini adalah bahasa metafora yang dipakai. Nah, ketika Yesus mengklaim, aku adalah anak Allah, orang Yahudi tidak tanya istrinya Allah siapa. Mereka langsung mengambil batu mau melempari Yesus. Karena mereka tahu ketika Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah, artinya Yesus mengklaim, aku ini adalah jelmaan Allah. Yang di depanmu ini adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Dan hal ini tidak diketahui oleh Allah di dalam Quran. Sekarang kita pikirkan, teman-teman, dapatkah atau mungkin gak sih Allah itu begitu dangkal pengetahuannya sehingga tidak mengetahui hubungan yang lain antara anak dan orang tua selain pemahaman yang dihasilkan karena hubungan biologis. Siapapun yang berbicara di dalam surah di dalam Quran itu tidak mengetahui hubungan antara anak dan orang tua yang legal lainnya, seperti misalnya adopsi. Karena kasih Allah di dalam Alkitab begitu besar kepada orang-orang berdosa, Dia datang kepada kita dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian pribadi yang menjelma menjadi manusia ini dikenal oleh kita sebagai anak Allah. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus adalah anak yang unik, yang satu-satunya yang tunggal dari Tuhan kita di dalam artian spiritual. Jadi ketika Yesus mengklaim aku adalah anak Allah, orang Yahudi tidak bertanya kepada Yesus, istrinya Allah siapa? Ya, ketika Yesus mengklaim aku adalah anak Allah,
Orang Yahudi tahu, dia mengklaim dia adalah jelmaan Allah itu sendiri, yaitu Allah yang mengambil rupa manusia. Jadi anak Allah itu artinya Allah yang mengambil rupa hamba atau rupa manusia. Ya, ini sesuai dengan nubuatan para nabi. Yaitu Sang Firman yang turun ke dunia mengambil rupa manusia. Bukan Allah itu mempunyai sahibah, pasangan perempuan, mempunyai istri, kemudian mereka menikah dan menghasilkan anak yang namanya Yesus. Tidak seperti itu. Di dalam Alkitab kita, teman-teman, Allah secara konsisten menyatakan dirinya sebagai Bapa. Jadi hubungan antara kita dengan Allah adalah Bapa dengan anak, ya. Itu adalah bahasa metafora. Nah, kalau kita melihat, teman-teman, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan hal ini. Contohnya nih, di Keluaran 4 ayat 22-23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ini firman Tuhan kepada Musa, ya. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya dia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Kemudian kita lihat nih, Keluaran 15 ayat 2, ini nyanyian Musa. Yahweh itu kekuatanku dan mazmurku, dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Kemudian Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Yahweh, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah dia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Jadi di dalam Alkitab kita, para nabi menyebut Allah sebagai Bapa bukan karena dia laki-laki, tapi karena dia adalah sumber segala sesuatu dan dialah pencipta kita. Ya, maka kita memanggil dia Bapa kita. Karena dari dia kita berasal, kita dijadikan. Kemudian kesaksian para nabi ini. Ini Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 54, Yesus berkata, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi Yesus berkata, Bapa, ya, yang kau sebut Allah kami, itu adalah Bapakku. Artinya aku berasal dari dia. Jadi, apa artinya ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa? Jawabannya ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Jadi Allah kita sebut Bapa bukan karena dia laki-laki atau perempuan, di dalam roh tidak ada gender. Allah kita sebut Bapa karena dialah yang menciptakan kita. Daripada dialah kita berasal. Dia adalah sumber segala sesuatu. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Karena Allah itu hanya ada satu, maka firman-Nya juga hanya ada satu. Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia itu hanya Yesus. Tidak ada Allah lain selain dia. Itu maksudnya. Kemudian di 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita lihat Alkitab mulai dari kitabnya Yahudi, ya, Tanak atau Perjanjian Lama, sampai Perjanjian Baru, secara konsisten menyatakan Allah sebagai Bapa kita, yaitu sebutan untuk menyatakan daripada dialah kita berasal. Jadi bukan seperti pandangan Quran, ya. Allah di dalam Quran, ya, ketika dia menyebut, kenapa kamu memanggil aku seperti Bapa? Istrinya siapa? Tidak seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah klaim yang bertentangan dengan Alkitab kita. Nah, sekarang Anda pilih, siapa Tuhan yang benar dan Tuhan yang sejati? Apakah Tuhan yang mewahyukan dirinya di dalam Alkitab secara konsisten, atau Tuhan di dalam Quran yang tidak tahu mengenai istilah Bapa dan keanakan Yesus Kristus? Jadi jelas ya teman-teman ya, di dalam Alkitab kita Bapa itu artinya sumber segala sesuatu. Asal muasalnya itu dari situ. Makanya ada orang yang mengatakan dasar kamu anak setan gitu ya. Bukan berarti dia menikah sama setan lalu punya anak namanya anak setan. Kan nggak begitu ya. Artinya tuh sumbernya tuh dari setan gitu ya. Karena tingkah lakunya seperti setan. Nah, contohnya di dalam Alkitab kita nih teman-teman. Iblis adalah bapamu. Ini adalah ungkapan metafora, bahasa metafora. Contohnya di Yohanes 8 ayat 44. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu, ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab apa? Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, siapakah
antikris di dalam Alkitab kita, teman-teman. Kalau Muhammad menyangkal ya keanakan atau the sonship of Jesus Christ ini, Alkitab menyatakan dengan jelas ini adalah ajaran antikris atau antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, jadi dengan jelas Alkitab mengatakan ya, seperti di 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Itu tidaklah terbantahkan. Bahwa apa? Allah telah dinyatakan di dalam daging. Allah yang dinyatakan di dalam daging atau yang nuzul menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ini disebut anak Allah. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dibenarkan di dalam roh, terlihat oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, jadi dengan jelas anak Allah artinya Allah yang menyatakan dirinya di dalam rupa manusia atau di dalam daging. Orang-orang Muslim tidak dapat membayangkan ya Tuhan mengasihi orang-orang berdosa yang karena hal ini Tuhan itu turun datang ke dalam dunia secara pribadi sebagai anak untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi bagi orang-orang Muslim ini adalah bukti dari politeisme. Karena di dalam Islam mereka tidak diajarkan ya di dalam Quran bahwa Allah itu mengasihi orang-orang berdosa. Ya, ini sesuai dengan surat sapi betina Al-Baqarah 190. Bahwa Allah itu tidak mengasihi orang-orang yang berbuat dosa. Hal ini diulangi 24 kali sebagai tekanan di dalam Quran bahwa Allah tidak mengasihi orang-orang yang tidak percaya. Ya, contohnya di Al-Imran ayat 31, dan bahwa dia menyumbat telinga mereka, menutup hati mereka dan membutakan mata mereka. Ya, ini di Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Jadi di dalam Alkitab kita, Allah itu mengasihi orang berdosa dan datang bagi kita. Maka Yesus berkata, "Aku turun, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup." Ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, kata Yesus, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Allah itu membenci dosa, teman-teman, di dalam Alkitab kita. Tetapi dia mengasihi orang berdosa. Tetapi di dalam Quran tidaklah demikian. Ya, bahkan orang-orang berdosa itu tidaklah diberikan petunjuk oleh Allah. Tidaklah diberikan petunjuk, tidaklah diberikan wahyu oleh Allah. Ya, bahkan disesatkan dikatakan. Nah, kalau Allah aja menyesatkan orang yang berdosa, bagaimana orang berdosa ini bisa berbalik dari dosanya, teman-teman? Hal ini adalah klaim yang terbalik dengan Alkitab kita. Semua pernyataan yang ada di dalam Quran ini bertentangan secara langsung ya dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa namun Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Ini ada di Roma 5 ayat 8. Jadi tema utama di dalam Alkitab adalah sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Apakah saudara seorang yang berdosa? Saudara mengetahuinya sendiri dari dalam hatimu. Ya, siapakah saudara yang sebenarnya? Saudara juga tahu di dalam hati saudara bahwa tanpa penggantian darah tidak ada pengampunan. Tetapi di dalam semua dosa saudara yang menjengkelkan, Allah di dalam Alkitab mengasihimu dan telah membuat jaminan untuk keselamatanmu melalui pengorbanannya yang paling sempurna dengan menggantikan melalui darah Yesus, anaknya yang satu-satunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Islamologi 002.